Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya sendiri untuk mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Nah, bagaimana keseruannya? Ikuti terus video saya, guys. Nah, kalau sebelumnya saya sudah pernah sharing pengalaman saya untuk mengantarkan mama saya mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Sekarang saatnya saya sendiri untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksinasi booster tersebut. Bagi kalian yang bertanya, bagaimana sih kita bisa tahu saatnya kita mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga? Caranya simpel, kalian tinggal buka aplikasi Peduli Lindungi, lalu kalian tap di bagian COVID-19 vaksin, lalu kalian tap lagi di bagian vaccination ticket atau tiket vaksin. Nah, lalu kalian scroll down ke bawah, lalu kalian harusnya ketika kalian sudah bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga, kalian mendapatkan tiket vaksin ketiga. Jadi ada vaksin tiket pertama, vaksin tiket kedua, dan di bawahnya ada vaksin tiket ketiga jika kalian sudah bisa mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga tersebut. Jika belum, maka tiketnya itu tidak akan ada, hanya ada vaksin tiket pertama dan vaksin tiket kedua gitu. Karena nanti di tempat kalian mendapatkan vaksin, di sentra pelayanan kesehatan terdekat atau dimanapun kalian akan mendapatkan vaksinasi booster, kalian akan ditanyakan tiket vaksin dosis ketiga tersebut. Jadi kalian tinggal membuka aplikasi Peduli Lindungi, tunjukkan QR code yang ada di tiket vaksin dosis ketiga tersebut. Nah, kalian juga bisa sebenarnya untuk melihat atau mengetahui kira-kira kapan Anda bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga dengan melihat rentang waktu atau durasi. Namun cara ini mungkin sekarang agak sedikit membingungkan karena awalnya rentang waktu yang diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan itu adalah kalian berhak mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster jika kalian sudah dalam rentang waktu 6 bulan setelah kalian mendapatkan vaksin dosis kedua. Namun di berita terakhir yang saya dengar, pemerintah memperpendek durasi waktu itu menjadi hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan, guys. Jadi daripada kalian bingung apakah 6 bulan atau 3 bulan, maka cara paling sederhananya adalah kalian tinggal rutin buka aplikasi Peduli Lindungi kalian. Jika vaksin tiket ketiganya sudah muncul, itu artinya kalian sudah waktunya untuk bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga. Terlepas kalian durasi 6 bulan atau 3 bulan, nanti biar pemerintah yang menentukan. Pemerintah mengizinkan kalian mendapatkan vaksin dosis ketiga, maka nanti tiket vaksin dosis ketiga akan muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Dengan begitu kalian bisa tinggal mencari lokasi vaksinasi booster di mana yang Anda inginkan untuk mendapatkan vaksinasi booster tersebut. Nah, jadi untuk vaksinasi dosis ketiga saya ini, saya akan coba cari di sentra pelayanan vaksinasi terdekat dari tempat saya tinggal. Nah, kali ini saya akan mencoba mencari pengalaman mendapatkan vaksin di mall, guys. Jadi saya akan coba mendapatkan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga ini di Mall Arta Gading. Nah, bagaimana keseruannya? Ikuti terus video saya, guys. Jadi untuk vaksinasi booster di Mall Arta Gading ini tidak diperlukan pendaftaran sebelumnya, guys. Jadi mekanisme yang diterapkan di Mall Arta Gading ini adalah mekanisme vaksinasi walk-in. Jadi artinya kalian tinggal datang on the spot, melakukan pendaftaran di situ, lalu mendapatkan vaksin apabila kuota yang tersedia masih ada. Nah, sekarang saya akan coba menuju ke Mall Arta Gading. Semoga saya masih mendapatkan kuota untuk vaksinasi booster hari ini, dan semoga merek yang tersedia pun juga bervariasi sehingga saya bisa memilih. Namun kalaupun yang tersedia hanya satu merek atau hanya AstraZeneca saja yang kebetulan saya dengar per saat ini
pasokan daripada dosis vaksin AstraZeneca ini masih cukup banyak di Jakarta. Jadi kemungkinan besar saya akan mendapatkan vaksin AstraZeneca. Namun nanti kita lihat saja bagaimana atau apa yang tersedia di Mall Arta Gading. Jadi apapun vaksin booster yang tersedia itu, saya juga tidak akan keberatan untuk menerima. Dan seperti apa pengalamannya nanti kita lihat di video ini, guys. Nah, ini saya sudah sampai di pintu masuk Mall Arta Gading, guys. Nah, kita lihat. Jadi walk-in vaccination di sini itu ada di lantai 3 di Atrium India, guys. Nah, ini kita lihat, kita masuk dulu ke parkirannya, guys. Nah, ini saya sudah berada di Atrium India di lantai 3 dan kita lihat antrian vaksinasi booster ini cukup panjang, guys. Kita lihat sudah ramai walaupun masih pagi dan mall sebenarnya juga belum buka, tapi antrian sudah sepanjang ini, guys. Sekarang kita coba masuk ke dalam tempat vaksinasinya. Nah, ini ada sedikit pengecekan. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam, lalu kita sekarang coba duduk ke tempat antriannya. Kita lihat cukup panjang ini antrian. Nah, kita masih sabar mengantri di tempat antrian, guys. Kita lihat di sebelah kanan itu adalah tempat vaksinasinya. Jadi kita mengantri, nanti kemudian kita akan masuk di tempat sebelah kanan yang tadi, guys. Sekarang saya sudah mulai di antrian lumayan depan, guys, sebelum divaksin nanti. Jadi kita lihat ada beberapa pengecekan di bagian depan ini, pengecekan dokumen-dokumen dan yang lain sebagainya. KTP dan aplikasi Peduli Lindungi juga akan dicek di depan ini, guys, sebelum diperbolehkan untuk masuk ke tempat vaksinasi di sebelah kanan. Dan kita juga akan diberikan form untuk diisi sebelum kita menuju ke bagian sebelah kanan, guys. Nah, ini saya sudah masuk di bagian pendaftaran awal di sebelah kanan. Jadi setelah dicek dokumen dan aplikasi Peduli Lindungi, lalu sudah diberikan form, lalu saya disuruh menunggu di tempat ini. Nanti dipanggil untuk menyerahkan form yang sudah saya isi, untuk kemudian dicek atau dilakukan input data berdasarkan form yang diisi. Kita lihat, kita perlu menunjukkan KTP. Jadi akan dilakukan registrasi data, lalu baru kemudian nanti akan dilakukan screening lebih lanjut di sini, guys. Jadi di sini akan dilakukan screening, jadi akan dilihat tekanan darahnya, lalu kemudian suhu tubuh untuk dipastikan apakah kita diperbolehkan untuk mendapatkan vaksinasinya, guys. Jadi di sini akan dites kesehatan, dicek tensi, dan kemudian diberi beberapa pertanyaan khusus sebelum kita dipersilakan untuk menuju ke ruang vaksinasi. Nah, sekarang saatnya menuju ke ruang vaksinasi. Nah, ini kita lihat ruang vaksinasinya dihiasi dengan gambar-gambar
cantik seperti ini guys. Jadi ini mungkin ditujukan untuk anak-anak jika mereka ketakutan dengan jarum suntik guys. Jadi ini kita lihat wallpapernya atau hiasan di dindingnya ini menggunakan hiasan-hiasan atau gambar-gambar yang ceria guys. Nah, sepertinya di tempat ini tidak diperbolehkan untuk merekam, namun kita lihat apakah saya boleh merekam di sini. Nah, ternyata memang saya tidak boleh untuk merekam guys. Jadi ketika tadi mau merekam, kemudian dipergoki oleh penjaganya dan diminta untuk mematikan kamera. Nah, ini saya sudah selesai di vaksin booster atau vaksin ketiga. Tadi menggunakan AstraZeneca guys. Dan tadi di ruang vaksinasi ternyata tidak boleh merekam guys. Jadi tidak boleh merekam atau tidak boleh mengambil foto. Jadi tadi ketika saya sedang mengambil rekaman video ternyata dipergoki oleh susternya dan dilarang untuk dilanjutkan. Makanya tadi sempat terputus rekaman videonya. Dan sekarang ketika sudah selesai dilakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster ini, kondisinya saya tidak merasakan sakit apa-apa di lengan. Namun kita coba pantau nanti 1 jam ke depan bagaimana reaksinya guys. Jadi per sekarang saya tidak merasakan sakit apapun di lengan. Kondisinya masih biasa saja, sama seperti ketika saya belum disuntik vaksin ketiga. 1 hour later. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan 1 jam sejak saya disuntik vaksin booster AstraZeneca, dan sampai sekarang masih sama seperti ketika baru selesai disuntik vaksin booster itu. Jadi belum terasa tanda-tanda sama sekali di lengan bekas suntikan, jadi tidak terasa pegal-pegal juga atau tidak terasa gejala-gejala yang lain guys. Jadi itu yang saya rasakan di 1 jam ini. Saya tidak merasakan apa-apa. Mari kita lihat lagi sepanjang 24 jam. Nanti saya akan simpulkan dalam 24 jam ke depan. 24 hours later. Nah, sekarang sudah 24 jam atau 1 hari sejak penyuntikan vaksin booster AstraZeneca guys. Jadi dari 24 jam itu sampai sekarang saya tidak merasakan gejala apa-apa guys. Jadi bahkan di lengan bekas disuntik ini tidak berasa pegal-pegal seperti yang umumnya dirasakan ketika kita habis disuntik vaksin guys. Sekarang saya tidak merasakan pegal-pegal sama sekali, apalagi gejala-gejala yang lain seperti demam, meriang, saya tidak merasakan. Jadi kesimpulannya, vaksin booster AstraZeneca ini tidak memiliki gejala atau efek samping sama sekali untuk saya guys. Jadi mungkin untuk beberapa orang lain vaksinasi booster AstraZeneca ini memiliki gejala yang berbeda-beda. Kalian bisa mencantumkan komentar kalian di kolom komentar mengenai bagaimana reaksi vaksin booster AstraZeneca yang dilakukan kepada kalian guys. Tapi kalau untuk saya selama 24 jam ini sama sekali tidak ada reaksi sama sekali. Begitu guys. Nah, demikian video sharing saya mengenai pengalaman saya vaksinasi booster dengan menggunakan AstraZeneca. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel video YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.